Kalian pernah kepikiran gini gak? Siapa aja sih partisipan sing enek ning market iku? Kan kalau kalian ngomongin candlestick chart, gerakan chart, pattern tetek bengi, itu kan sebenarnya jejak kan, jejak dari gajah, jejak tikus, jejak macan, somehow mungkin ada yang terbantai, iya kan? Itu kan jejak kan. Pertanyaannya jejak siapa? Who moved the market? Pelaku market kan ada banyak kan, punya banyak niat, punya banyak karakter. Gimana kalau sekarang kita bedah partisipan market berdasar niat mereka. Nah, dari pelaku market yang sekian banyak ini, ya itu dibagi dua, agen dan prinsipal. Nah, apa itu prinsipal? Prinsipal itu mereka meresikokan duit mereka di market. Nah, jadi para prinsipal ini somehow pakai duit sendiri dan nanggung profit dan ruginya sendiri. Jadi terekspos risiko di pergerakan market yang prinsipal. Lalu yang agen. Nah, kalau agen ini kayak calo gitu loh teman-teman. Mereka tidak terekspos risiko terhadap naik turunnya market. Ini namanya aja makelar ya toh. Contoh kalau aku calo. Ini MacBook deh ya. Nah, temenku mau jual, ini harga 10 juta gitu kan. Editorku mau beli. Ya wes, aku ngomong ke editorku, "Tor, 11 juta." Aku dapat sejuta toh. Oke. Apakah aku ambil risiko? Oh enggak. Barangnya tetap, duit editorku tetap. Kan aku hanya perantara tok kan. Contoh broker. Broker itu kan jasa perantara kan. Kalau kalian langsung transaksi di market, mahal. Nah, yang membedakan agen dan prinsipal ini simple. Satu, terekspos risiko atau tidak. Loh Pak, broker kan juga ada risikonya. Oh yes. Kan nggak terekspos langsung oleh naik turunnya harga. Oh, harga laptop turun, ini jadi 9 juta. Ya udah, aku ngomong ke editorku 9,5 juta. Aku profit 500. Kalau broker ini mungkin agak tricky ya, karena perlu dibedakan broker dan dealer. Apa bedanya broker dan dealer? Somehow hybrid. Oke, nanti kita akan bahas ya. Nah, agen ini dibagi dua. Ada broker dan buy side trader. Kalau buy side trader itu biasanya under institutional trader. Yang buy side trader itu adalah kelompok yang digaji untuk mengeksekusi analis. Jadi buy side trader ini kayak eksekutor gitu. Kalau analis dalam itu tuh bilang, oke, buy, kono buy, sell, kono sell gitu. Jadi mereka nggak peduli naik dan turun, pokok eksekusi dengan SOP just fine. Broker ini juga ada subbagiannya, namanya block broker. Aku dan kalian kan pakai broker kan ya. Apa contoh QuickPro gitu, yang legal Indonesia. Nah, cuman QuickPro bukan block broker. Block broker itu khusus nangani order-order besar dari mungkin institusi besar gitu. Nah, kalau kita nggak pakai blok, berapa transaksi di dul komandul satu, blok broker moh mas, kemurahan mas. Nah, jadi ini apa bedanya broker dan block broker? What is the difference? Kalau broker itu jual jasa transaksi. Oh, aku mau transaksi ke market dulu komandul satu dong. Kalau block broker itu nggak hanya jual jasa perantara tok. Block broker itu selain jual jasa perantara, dia juga punya tugas untuk memindahkan order besar, untuk nginjekin order besar supaya meminimalkan impact. Kalau kalian langsung injekin ke market, oke, gerakannya akan kayak crash gitu. Makanya butuh jasa block broker gitu. Jadi jasa memindahkan gunung tanpa membuat longsor. Memindahkan gunung. Block broker. Nah, itu agen, ya kan? Kita sekarang ke prinsipal. Nah, ini prinsipal. Pelaku prinsipal. Prinsipal ini mereka ke expose risiko. Ingat, pelaku market yang terekspos risiko itu ada 3 jenis. Yang pertama itu utilitarian. Nah, utilitarian trader ini mereka tidak berharap cuan di market. Mereka melihat market itu hanya sebagai perantara doang. Ya, jadi melihat market
sebagai fungsi market itu sendiri gitu. Contoh investor, peminjam uang. Contoh di Jepang, di sono kan ya somehow dana pensiun gitu. Nah, orang Jepang mikir gini, oke, duit pensiun kekumpul, kalau disimpan di Jepang sendiri kan dikit kan cuannya. Kenapa nggak simpen aja di Amerika? Lumayan toh yieldnya. Kalian tahu sendiri sekarang lagi kuat-kuatnya. Jadi ditransfer ono. So, yang triliunan yen ini, yen dijual, beli dolar dulu dong. Oke. Nah, setelah beli dolar baru dimasukin bond dan tetek bengek. Well, terserah mereka. Para investor yang model kayak begini itu melihat market bukan untuk cuan, buy, sell, naik turun yen atau dolar, enggak. Mereka melihat market itu hanya sebagai jembatan tok. Lalu diinvestin di Amerika sendiri gitu. Ada lagi aset exchanger gitu. Ini seperti gini. Kalian pengusaha di Indonesia nyetok mobil Ford atau iPhone gitu untuk dijual di Indonesia. Kalian kan harus jual rupiah, beli dolar dulu. Lalu dolarnya dibeliin iPhone gitu kan. iPhone-nya dipaketin ke Indonesia, lalu di sini diecer dijual. Falas toh, forex market toh. Nah, berdasar fungsi utilitarian ini. Ada juga yang untuk nge-hedge. Apa itu nge-hedge? Contoh kalian mau ngekspor barang ke Amerika ngono. Sawit apa ngono. Whatever. Lalu oke, teken 5 juta dolar, tapi bayarnya 5 juta dolar 3 bulan lagi nih ke depan. Waduh, 5 juta dolar 3 bulan lagi. Aku kan bayar karyawanku dengan rupiah. Nanti kalau harga up atau turun bisa selisih dong. Kalau dolar makin kuat ya mungkin happy. Kalau dolar makin turun, hitung-hitungannya ya yang bayar supir-supir sawit itu. Jadi di hedge, ya ke bank ngomong, bro 3 bulan lagi aku dapat transferan 5 juta dolar. Piye iki? Supaya aku aman terhadap fluktuasi market. Sopirku kan butuh gaji gitu contoh. Ya minta dikunci, ceruk. Jadi dikunci fixed rate sekarang. Entah nanti 3 bulan lagi naik atau turun, nanti caire di rate yang disepakati ketika ngelok rate tadi di transaksi itu. Lalu bank dapat apa? Ya well somehow dapat spread. Nah, lalu ada ini yang menarik, utilitarian trader. Kita sebut saja trader util, gambler, penjudi. Yes, di market ada penjudi. Nah, kenapa dikelompokin ke utilitarian util trader? Karena dia nggak niat untuk profit di market, hanya untuk roller coaster gitu kan, dan nggak mengharap cuan di situ, gambler itu. Jadi melihat market, oke, market naik turun, aku seneng market naik turun nih, memanfaatkan market untuk gambling. Lalu selanjutnya ada istilahnya namanya fledgling. Fledgling itu memanfaatkan market, ikut di situ, tapi niatnya untuk mempelajari market itu sendiri. Ya entah mau belajar trading atau investasi, mungkin mereka itu berasumsi, ini akun demo nggak kerasa, secara mental kurang gitu. So, ya wes, duit real belajar. Next, subsidiaris. Kalau subsidiari itu gini, mereka nggak cari cuan di market, bahkan semua mereka rela rugi di market untuk kemenangan yang lebih besar. Maksudnya contoh ini, bank rela kasih rate yang muepet, nggak profit transaksi internasional, tapi mereka nggak cuan dari situ, karena klien ini klien gede nih, dia pakai servis si bank ini macem-macem gitu. Jadi rela nombokin transaksi dia di falas, somehow maybe rugi, mungkin rugi, tapi dia dapat benefit karena mempertahankan klien ini. Jadi dapat untungnya dari situ. Begitu. Cuman ini yang terakhir, tax avoider. Ini kampret iki. Trade apa ya? Partisipan dalam kategori utilitarian trader, tapi paling kampret mereka. Tax avoider, menghindari pajak. Misal jual aset rugi di akhir tahun supaya mengurangi beban pajak. Iya, seperti orang pajak pasti tahu istilah tax loss harvesting. Tuh, cuma nanti dibeli lagi.
ACT yang tadi dijual rugi itu. Jadi motifnya bukan untuk dagang harga, bukan untuk profit di gerakan market, tapi untuk efisiensi pajak. Produk nggak etis, cuman ada di textbook Market Microstructure karya Larry Harris. Kita ke profit motivated trader, apa kuwi? Jadi partisipan market yang berharap cuan di market. Nanti di akhir video kalian trader yang mana? Profit motivated dibagi dua, spekulator dan dealer. Menarik. Dramanya di sini. Dramanya itu di sini. Padahal sebagian besar transaksi di market itu somehow utilitarian tadi, bukan profit motivated. Cuman dramanya yang bikin dramatis di sini. Kenapa dibagi dua? Sama-sama cari profit kok dibagi dua. Ada spekular, ada dealer. Apa bedanya? Ini spekulator, teman-teman, itu cuan karena gerakan harga. Kalau dirasa harga mau turun, mereka nge-sell. Kalau dirasa harga naik, mereka nge-buy. Itu spekulan. Jadi profit dari gerakan harga. Mereka makan dari gerakan harga, spekulator ini. Lalu apa bedanya sama dealer? Dealer, spesies yang lain ini. Mereka tidak cuan dari gerakan harga, naik, turun enggak. Tapi dari spread, mereka cuan dari spread. Dan mungkin kalian sering dengar liquidity provider. Yes, mereka dalam kategori ini. Mereka menanggung risiko juga si dealer ini. Oke, kita bahas dealer dulu ya. Jadi dealer di sini itu nanggung risiko pergerakan harga. Lah terus apa bedanya sama broker, Pak? Wait. Nah, kalau broker tadi mereka perantara. Mereka itu hanya perantara. Tapi kalau dealer ini yang melawan order dealer. Yang di atas tadi kan sebenarnya broker itu kan kategorinya kan agen kan teman-teman. Agen kan. Nah pertanyaannya apa yang membedakan broker dan dealer? Dealer kan posisinya di sini kan. Ini ada secara prinsipal. Lalu di sini ada 3 kan, utilitarian tadi, util. Lalu di sini profit motivated. Lalu ada dealer kan. Nah under dealer ada market maker kan. Terus apa beda deh? Apa beda nih broker dan ini dealer? Market maker. Bedanya simpel sebenarnya. Kalau dealer, dia mengekspos risiko posisi. Kalau broker, enggak. Logika simpelnya, broker itu hanya maklar. Temanku punya barang, temanku yang satu lain punya barang. Aku ambil dari selisihnya. Somehow komisi spread. Nah, kalau dealer di sini, enggak. Tidak. Dia mengcounter order kita. Tak kasih contoh. Anggap ini dealer ada 102, bid ask-nya 100. Lalu trader A, anggap trader A itu nge-buy long 1 lot. 1 lot. Di harga, kalau nge-buy kan dapat harga yang lebih mahal kan? Oke. Nge-buy 1 lot di 102. Nah, yang di dealer posisinya seperti apa? Yang di dealer dia kasih barang kan ke sini, dia akan nge-buy long. Nah, si dealer nge-sell, sell 1 lot pada 102 sama levelnya. Ini sama ini biasanya ada perantaranya broker. Ini kantongnya dealer, ini retail. Bagaimana si dealer ini make money secara konsep basis ya? Contoh, ada trader lain si B. Dia nge-sell. Artinya nge-short. Nge-short. 1 lot juga. 1 lot. Add. Nge-sell kan. Kalau nge-sell kan dapat harga murah. Add 100. Nah, di inventory dealer akan kecatat kayak gini. Kalau trader nge-short, maka dealer ngelong. Good. 1 lot. Add 100. Dealer nge-sell 1, ngelong 1. Lotnya sama. Artinya mereka net secara posisi, tapi surplus secara pip. Ini kurang ini 2. Ini cuan nih dealer. Begitu. Di sini posisinya net.
tapi surplus 2. Oke, kantong plus 2 gitu kan. Understand how dealer works. Nah, somehow ada broker yang nyambi dealer, broker nyambi jadi dealer juga. Gini, in the end of the day ya, kalau kita buy pasti di ujung sono di LP atau LP dilemparin ke Oppo, pasti order kita di counter gitu. Kalau kalian beli rokok, buy, kalian kan dapat rokok kan, berarti ada penjual kan, ada counter order kan. Jadi perkara dilawan atau tidak, order itu harus dilawan supaya dapat barangnya. Aku order dilawan. Paham gak sih? Nggak ada transaksi mas kalau order nggak dilawan mas. Nah lalu di bawah dealer ini jenisnya ada market maker. Mungkin kalian pernah dengar istilah market maker. Gini, simply market maker itu liquidity provider yang kalau kalian nge-sell atau nge-buy hampir pasti dapat barang. Yang namanya aja liquidity provider toh, kayak JP Morgan, Deutsche Bank, Citi, sampai company algo seperti XTX Market. Ya, mungkin kalian baru dengar ya XTX Market. XTX Market ini volumenya lumayan masif loh teman-teman. Lumayan gede dia. Cheers. Ngepuff dulu. Sakau aku. Jadi gini, kalau kalian nge-buy atau nge-sell, somehow di ujung pasti ada mereka ini di ujung pangkal. So under dealer selain market maker itu ada block fasilitator. Panganan apa neh ki Pak? Iki sebenarnya materi iki membosankan. Beda sama kayak yang di film-film Wall Street kayak. Aku tak rodok berlagak nyantai ya. Kalian masih inget block broker yang tadi? Nah, ini block fasilitator. Gitu. Kalau block broker kan, ya namanya broker kan hanya jadi maklar. Nah, ini nih kontraktor yang bagaimana caranya supaya order gede ku mau diinjek ke market supaya nggak terlalu gempar. Somehow supaya nggak ada yang tahu gunung lagi dipindahkan. Bayangin aja order gede sak gunung, ketika gunung dipindahkan selongsor gempa mungkin ada. Nah, sama blok fasilitator si gunung ini dibeli. Gunung dibeli ya toh. Lalu dipindahkan dikit-dikit diecer gitu. Nah, nih, aku ngomongin blok fasilitator. Karena ordernya segede gunung. Inilah reason kenapa kita sulit mengendus para whale. Karena apa? Karena blok fasilitator ini somehow tugasnya memang untuk memindahkan gunung secara sembunyi-sembunyi. Jadi eksekutor iki ada ya gunung berpindah secara sembunyi-sembunyi. Oke, spekulator tahu ya, dealer dan spekulator sama-sama bikin cuan. Cuman dealer dari dari buy sell, tapi bukan arah yang diincar transaksi. Tapi spekulator, mereka cuan dari arah. Makanan mereka adalah arah harga naik atau turun. Ada dua spesies spekulator ini. Yang pertama informed trader. Yang kedua adalah trader parasit. Apa iki? Informed trader apa aja yang masuk kategori ini? Informed trader itu trader yang trading karena dia tahu informasi, bukan nebak. Oke. Dia trading karena tahu mereka punya informasi yang belum tercermin di harga. Dan ada 4 kubu besar informed trader ini. Yang pertama, value trader. Value trader ini alirannya Warren Buffett. Simpelnya orang trader, mereka yang tahu real value-nya. Kalau harga berada di real value-nya, mereka akan sell. Kalau di bawah real value-nya, mereka akan buy. Berdasar jaringan informasi yang who knows. Ya somehow mungkin mereka pinter, super pinter, who knows. Cuman idenya itu. So, ini adalah mazhabnya Warren Buffett, value trader. Nah, spesies kedua dari informed trader ini itu news trader. Gini, news trader itu terkenal akan kemampuan mereka mentranslate berita ke
eksekusi posisi. Wis beritane bener, akurat, infone bener, eksekusinya bagus. This news trader. Informasi yang bener, data resmi, kejadian nyata, bukan katanya ini. Bukan. Itu news trader. Lalu yang ketiga, inform oriented technical trader. Apa iki? Wakeh men. Info oriented technical trader. Ini istilahnya Larry Harris di Market Microstructure. Profesor itu kepalanya chief ekonomis di SEC. Info oriented technical trader ini ini pengendus jejak ini. Kayak detektif mereka. Melihat chart untuk melihat gini, ketika mereka melihat chart, yang dicari itu bukan pattern, tapi pemahaman internal apa ini. Yang si A, si B lakukan ini apa. Jadi ketika lihat chart, kesimpulannya itu tindakan para pelaku itu ngapain sih gitu. Jadi mereka membaca itu. Kalau chart seperti ini tindakan para pelaku pasar ini kayak apa? Siapa berbuat apa? Ini kuncinya. Bukan dengan kalau polanya begini akan begini, bukan. Mereka lihat chart untuk mengetahui siapa berbuat apa, bukan pattern. Proses internalnya berbeda. Mereka akan selalu bertanya apa yang dilakukan para pemain besar. Reverse engineering lah. Tentu info oriented technical trader ini punya kembaran gelap loh ya. Oke, cabang terakhir dari inform trader adalah arbitrager trader. Angel ngomong arbitrager, RB. Oke, kita ngomong RB. So, RB itu apa? Gini, arbitrager trader ini mencari salah harga di market. Apa gitu? Contoh di pasar A, ini harga gold 4.010, di market B 4.000 gitu. Nah, kan ada selisih harga ini, error harga ini. Di sini sell, di sini buy. Supaya kalau nanti sudah ketemu harga nih, kedua-dua ini sama buy. Sama-sama profit gitu. So, apakah ada trader jenis ini? Ada. Tapi peluangnya yang model kayak gini di era digital ini semakin menyempit. Karena kejadian ini itu dieksekusi oleh algoritma on microsecond. Jadi kesempatannya itu kurang dari sedetik somehow. Yang jadi rebutan para arbitrager seluruh dunia. Nah, makanya ada cabang kedua dari arbitrager trader ini, yaitu statistik RB trader. Yang pure RB tadi itu kan di satu aset ya. Contoh itu di gold gitu. Kalau statistik RB trader itu lebih ke korelasi. Contoh ahli matematika ngeriset apa sih aset sing kayak kereta itu kayak berdampingan aja. Nah, mereka mendetek ini gerakan dua aset yang berkorelasi ini dilihat mangapnya dulu. Dilihat tiba-tiba mencar gitu. Ketika terjadi ketidakselarasan, ini sama ini biasanya selaras, tapi kok enggak. Ketika jepat kayak gini, di sini sell, di sini buy. Dengan tebakan somehow on the future ini akan kembali lagi menutup gap korelasi ini gitu. Itu informed trader. Kita ke parasit, trader parasit. Oh ya enak ya, trader parasit itu ya. Oke. Beda sama inform trader tadi. Inform trader itu mereka punya informasi untuk nebak arah naik atau turun. Tapi si trader parasit itu numpang trader lain terus ngisep dari situ. Si Prof Harry sendiri juga bilang dalam karyanya bahwa ini ada kategori, ini ada trader parasit. Nah, trader parasit ini pun dibagi jadi dua, dibedakan cara berburunya ini. Nah, yang pertama berburu dengan mata-mata, spy. Yang kedua berburu dengan tipu daya. Apa bedanya? Ya kalian mungkin sudah tahu sebagian ya. Kita kan sering diskusi di Zoom group, di grup Discord itu. Ya trader PA sebenarnya kurang lebih sudah ngerti lah bagi yang sering ikut Zoom. Bagi kalian yang jarang ikut Zoom kasihan deh. Padahal seminggu 3 kali kita nih masuk Discord. Nah ini nih. Oke. Yang pertama, sang pengintai order, memata-matai order antisipator trader. Simpelnya gini, trader antisipator ini semacam parasit yang ketika ada order besar mau masuk terus dia mendahuluinya. Seperti ini, kalian tahu kalau satu bus itu akan penuh full penumpang. Yang dilakukan spesies ini itu dia tahu masuk dulu, nyerobot antrian gitu loh. Ada 3 wujud spesies ini. Yang pertama tentu front runner.
Ini kayak di filmnya Garden Gecko yang pertama itu loh. Ngerti ada order gunung mau masuk, dia masuk dulu. Ketika order gunung ini ngepam harga ke atas, ini exit di sini. Just like that. Iku loh yang tadi loh nyerobot antrian. Banyak kasus besar. Biasanya dari mana kan? Dari mana si frontrunner ini tahu order gitu kan? Ya semua dari oknum-oknum nakal toh. Oke. Trader parasit kedua yang antisipator ini itu sentimen oriented trader. Maksudnya gini. Wah, rame semua orang pada ngepam, institusi sudah pam, tak masuk gitu. Somehow follower. Nggak salah. Nah, si Prof Heris masukin ini ke kubu parasit karena numpang gerakan yang diciptakan orang lain. Dan yang paling kejam itu squeezer. Yang terakhir ini, kampret. Squeezer ini gini, konsep sederhananya ya, ketika dia melihat tumpukan stop loss inline di level tertentu kan semakin bagus support dan resistance, semakin kelihatan, itu akan jadi sentimen kan, resisten. Oke. Semua retail sell di sini. Nah, di atas resisten stop loss. Nah, di atas resisten itu yang banyak orang sell itu kan ada stop loss para seller. Nah, kumpulan stop loss ini dimanfaatkan oleh squeezer ini. Squeezer ngebuy. Pum. Cerek. Ketika level SL para seller ini ke trigger, SL dari sell itu buy. Akan menambah bensin untuk nge-push jam pum gitu. Apalagi kalau MC, ada trader seller yang MC akan dipus lagi, bus akan jadi bensin ke atas. Squeezer yang di sini, yang bawah diuntungkan kan, karena nge-buy dulu kan, profitnya dari buy ini. Oke, tentu di forex sulit banget ya, itu dilakuin oleh satu individual. Kalaupun itu terjadi, biasanya karena struktural somehow. Contoh, Euro CHF 2015, ingat? Euro CHF, Yen Squeeze 98, Silver Thursday, J. Cole dan James Fish, ya kan? Squeezer mereka. Lalu trader parasit yang kedua ada namanya bluffer. Nah ini nih, bluffer ini tadi, tipu daya tadi. Kalau trader antisipator kan dengan memata-matai kan, dengan spying, apa yang dilakukan big trader. Tapi si bluffer ini itu menciptakan sendiri gitu loh manipulasinya. Kalau trader antisipator adalah pengintai, kalau bluffer ciptakan sendiri jebakannya, kampret memang. Bluffer dibagi dua. Pertama, rumor monger. Ini nih, si penyebar kabar ini. Klasik. Ini dari zaman Rothschild sampai zaman Telegram ini ya patternnya podo. Diam-diam beli aset, sebar kabar, wah. Publik ikut, naik, yang akumulasi di bawah ini nge-sell. Rugpul. Ini rumor monggur. Rodok kampret sih ini. Ini akumulasi di bawah, coba harga publik ikut, pam di rugpul. Well, evil sih. It is evil. Kejam sih ini, apalagi di market yang low liquid ya. Makanya kalau aku loh ya, apapun yang aku dengar, aku setengah percaya. Kalian jangan percaya padaku ya, jangan percaya padaku. Kalaupun mentok-mentok setengah percaya aja deh. Do your research. Kalau aku hampir tidak pernah percaya 100% terhadap apapun somehow. Padahal pada pikiranku sendiri aja somehow aku ragu gitu loh. Ya sudut pandangku agak gila sih. But just me, yo jangan jadi aku loh, jangan. Price manipulator. Nah kalau rumor monger itu kan sama cangkem kan, sama mulut kan, sama keluar kan, sama sentimen yang dikeluarin ke pabrik kan. Terus yo niatnya memang kejam di awal rupul. Tapi kalau price manipulator itu, yo price manipulator. Contoh spoofing, tempatin sell limit gitu, cruk, tempatin order sell limit, cus, kelihatan kan di order bukan, ada order gede. Order gede, institusi gede pasti ya kan.
artinya pinter, gitu kan? Translate ke detail kayak gitu somehow. Jadi orang-orang panik pada sel, ininya di cancel, diserokin di bawah. Itu spoofing, jadi kayak yes, ilegal. Terus ada lagi artificial stop hunt, stop loss di sini atau level M sini di sekitar sini, ketika sel di sini gitu, di spike, cerup. Ahaha, familiar kan? Trader price action kalau di Wyckoff istilahnya spring atau upthrust. Well, ini ilegal ini, sangat ilegal bagi pasar yang terregulasi, sangat ilegal. Tapi di pasar OTC, over the counter, ini sulit dibuktikan. Apakah stop hunt ada? Oke. Sama shift-nya SEC, itu ada kategori ini, price manipulator ini. Futile trader. What the heck is this? Futile trader. Seperti kalau ditranslate futile kan artinya sia-sia kan. Ini trader niatnya profit, no. Tapi karena nggak punya SOP, nggak punya edge, nggak punya hitung-hitungan yang buat dia untung, tapi masuk berharap profit malah remuk. Ini dia makanan para partisipan yang lain. Mereka sedekah ke market. Nah, jenis pertama itu orang-orang yang nggak efisien, inefisien. Bisa saja mereka profit, akurasinya 55% mungkin up, tapi nggak efisien. Entry, exit. Kelihatannya profit, tapi in the end of the day, karena komisi dan tetek bengek, totalannya loss juga. Mereka nggak efisien. Kan semakin profesional seseorang, kan makin efisien kan. Ada yang duduk di depan chart 1 jam sekali sesi, malam sama pagi sama siang tok gitu kan. Tapi bisa mendapatkan pip yang lebih besar daripada sing pantengin. Nah, ada cabangnya ini, pseudo inform trader, informasian gitu loh. Mereka menggenggam informasi yang sebenarnya sudah mati. Beda sama news trader loh ya. Apa bedanya news trader dan psycho inform trader, pseudo inform trader? Yang membedakan mereka adalah akurasi dari informasi dan kecepatan untuk mengkonvert tanda kutip berita, news, kabar ke eksekusi. Akurasi informasi dan kecepatan eksekusi kemarin. Lalu yang terakhir, victimized trader. Trader yang jadi korban market. Nggak perlu aku jelasin tuh ini apa. Oke, somehow victimized trader ini, you lost. Nggak kepikiran pajak ini. Wahai kalian para trader yang sudah mikir pajak trading, ya, kalian yang sudah mikir pajak trading di Indonesia, itu selamat, kalian bukan di sini. Coba deh, wahai trader yang mengaku profesional, tak tanya, kalau kalian murni dari trading dan contoh 50 juta gitu deh, 50 juta sebulan income rata-rata dalam setahun, pajaknya total berapa? Tahu nggak? Kalau kalian WD rutin dan hanya dari itu tok 50 juta, itu pajaknya kalau sudah punya istri satu sekitar 91-an juta pajaknya. Oke, wahai trader, tak doain ya, semoga kalian bisa bayar pajak dari profit trading. Amin.